Halo teman-teman semua, kenalin aku Arda Nurfan. Dalam video ini kita akan membahas mengenai pendidikan, yaitu kaitannya bagaimana menciptakan pembelajaran multikampus dan inklusif yang ramah disabilitas serta efektif melalui teknologi multimedia. Dalam video ini kami akan membahas bagaimana teknologi multimedia dapat menjadi kunci untuk memberikan pendidikan yang inklusif dan akses lebih luas. Pertama, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan pembelajaran multikampus. Ini adalah konsep di mana siswa memiliki akses ke beragam materi pembelajaran dari berbagai sumber dan lokasi dengan memberi mereka peluang pendidikan yang lebih luas. Kampus yang sudah menerapkan sistem multikampus ini salah satunya ITB. ITB sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan peran ITB dalam membangun riset yang unggul di masa depan, berkontribusi dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang teknologi dengan skala regional maupun nasional. Nah, namun dalam penerapannya, multikampus ini memiliki berbagai macam tantangan. Bagaimana kampus dapat mendeliver materi yang disampaikan secara sama dari kampus satu dengan kampus yang lain. Kemudian juga dari segi fasilitas, bagaimana membangun fasilitas yang sama tanpa kesenjangan. Dari itu semua, yang paling penting yakni mengenai output mahasiswanya juga harus sama dari satu kampus dengan kampus yang lain. Selanjutnya, kita bahas apa itu inklusi. Inklusi adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan membangun lingkungan terbuka untuk semua individu, termasuk mereka yang memiliki latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Ini mengacu pada praktik mengintegrasikan siswa dengan berbagai kebutuhan khusus ke dalam kelas reguler, sehingga mereka dapat belajar bersama dengan siswa yang lain. Artinya, inklusi dapat dikatakan anak berkebutuhan khusus tidak lagi harus bersekolah di sekolah luar biasa dan bisa berinteraksi dengan anak lainnya di dalam kelas. Memang seberapa urgent sih kampus yang menyediakan layanan ramah untuk penyandang disabilitas? Mari kita lihat datanya. Hanya 2,8% penyandang disabilitas yang mampu menamatkan perguruan tinggi. Tentu ini jumlah yang sangat sedikit. Nah, dari permasalahan yang sudah kita bahas, lalu apa yang dapat dilakukan oleh kampus dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang sudah sangat berkembang pesat saat ini? Kita bahas satu persatu, mulai dari sistem multikampus terlebih dahulu ya. Dari permasalahan yang disebutkan tadi, diperlukan sebuah learning management system yang terintegrasi satu sama lainnya. Dalam hal ini sebenarnya ITB sendiri sudah menerapkannya melalui sistem EduNext dan ada kelas paralel di dalamnya, sehingga pertukaran materi satu sama lain akan sama. Kemudian, mengenai pembelajaran, kita dapat memanfaatkan platform video conference seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Dengan demikian, materi yang disampaikan terdeliver ke mahasiswa meskipun berbeda kampus ataupun lokasinya. Nah, jika kita melihat teknologi di masa yang akan datang, mungkin hal ini terus akan berkembang. Misalnya nanti akan ada virtual reality, augmented reality, kemudian hologram. Jadi seakan-akan dosen mengajar di kelas tersebut, padahal aslinya berada dari jauh. Hal tersebut hanyalah hologram, citra digital menggunakan kamera saja. Wow, itu sangat keren, seperti ini. Kemudian, jika kita kaitkan dengan media pembelajaran tersebut ramah bagi kaum disabilitas, bagaimana kaitannya? Banyak masyarakat disabilitas dengan berbagai hambatannya dalam menciptakan layanan pendidikan bagi mereka juga harus mampu mengakomodasi semua kebutuhannya. Misalnya, untuk mahasiswa yang mengalami gangguan pendengaran, tentu diperlukan teks transkrip dalam video pembelajaran yang disajikan. Hal ini tentu sangat mungkin untuk dilakukan, mengingat banyak layanan yang sudah menyediakan transkrip dari video ke teks. Kemudian, bagaimana untuk anak gangguan bicara? Nah, ini harus ada alat bantu bahasa isyarat yang mampu menunjang pembelajaran. Di setiap video pembelajaran dapat dikasih juru bahasa isyarat. Dengan kemajuan teknologi, mungkin kedepannya dapat memanfaatkan artificial intelligence nih. Jadi gambarannya gini, video dapat ditranslasikan ke dalam bentuk teks, kemudian divisualkan dalam peragaan isyarat menggunakan model 3D animasi.
Nah, hal tersebut tentunya akan mempermudah dalam pembuatan materi dan juga memberikan manfaat yang lebih. Kemudian, untuk anak berkebutuhan khusus dengan gangguan penglihatan, tentu kampus yang inklusif menyediakan aksesibilitas yang mudah untuk penyandang tunanetra, seperti diberikan trotoar khusus dan lain sebagainya. Untuk media pembelajaran berbasis tulisan mungkin cukup susah. Dibutuhkan alat bantu hardware yang mampu mentranslasikan teks ke dalam bahasa Braille tersebut. Dari permasalahan dan ide solusi yang sudah kita bahas, dapat kita simpulkan, yakni dibutuhkan sistem layanan pembelajaran yang terintegrasi untuk multi kampus, sehingga kompetensi setiap mahasiswanya merata dan tidak ada kesenjangan. Kemudian, dalam memberikan media pembelajaran untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, harus disediakan layanan yang menunjang pembelajaran dengan memanfaatkan digitalisasi. Tentu, hal ini harus disesuaikan dengan kemampuan mereka. Nantinya, hal seperti pemberian tugas, pengerjaan ujian, harus juga menyesuaikan kemampuan mahasiswanya. Harapannya, setiap kampus mampu memberikan layanan yang ramah untuk semua mahasiswa dengan berbagai latar belakang maupun kondisi yang berbeda-beda. Dengan harapan, semua ilmu dapat tersampaikan dengan baik dan bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat, serta negara. Sekian dari saya, Arda Nur Irfan. Terima kasih.